Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trimaisala NIM 052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian terhadap usaha keripik brekele. Jadi usaha ini didirikan di Desa Rengkang nomor 2 RT 2 RW 2 Kecamatan Buayan Gombong, Kabupaten Kebumen. Lalu apa sih keripik brekele? Jadi usaha keripik brekele itu merupakan produksi keripik singkong di mana memodifikasi keripik singkong agar bisa bersaing dengan jenis keripik lainnya. Di mana keripik brekele ini lebih menonjolkan ke cita rasa pedas, asin, serta cita rasa daun jeruk, sehingga diharapkan dengan adanya usaha keripik brekele ini bisa dinikmati dan bisa disukai oleh banyak masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Untuk legalitas perusahaan, karena perusahaan ini didirikan oleh 3 orang, sehingga perusahaan keripik brekele berbentuk firma, di mana setiap anggotanya itu harus bertanggung jawab penuh terhadap usaha keripik brekele. Untuk struktur organisasi, pemilik ada Ibu Darsini, Bapak Ahmad, dan Ibu Rom. Untuk bagian pemasaran ada karyawan, bagian keuangan ada Bapak Ahmad, bagian produksi ada karyawan, dan bagian promosi ada Ibu Rom. Untuk jenis perjanjian yang diperlukan karena usaha keripik brekele berbentuk firma, yaitu membutuhkan perjanjian, pembuatan akta pendirian, permohonan surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, serta situ atau surat izin usaha. Lalu yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk wilayah daerah pemasaran, dikarenakan letak lokasi perusahaan keripik brekele ini ada di Kebumen, sehingga lebih diprioritaskan untuk wilayah pemasaran di daerah Kebumen. Namun bagi para calon pelanggan yang berada di luar Kebumen juga bisa menikmati keripik brekele dengan cara mereka memesan melalui online, sehingga akan dikirim paket maupun free order. Untuk segmen pasar, karena keripik brekele lebih menonjolkan cita rasa pedas, asin, dan varian rasa jeruk, daun jeruk, sehingga lebih diprioritaskan untuk kaum muda, untuk para kaum remaja, dimulai dari ditargetkan dari umur 12 tahun sampai 45 tahun. Untuk kebijakan harga, untuk ukuran 1/4 kg itu harganya 6.000, untuk setengah kilogram 12.000, dan 1 kg 24.000. Untuk sistem promosi, menggunakan promosi langsung, yaitu dari mulut ke mulut, menggunakan pamflet, serta memanfaatkan media online dan marketplace. Untuk sistem distribusi itu menggunakan sistem delivery order, di mana akan dikirim ke berbagai daerah yang berada di sekitar Kebumen. Dan bagi para calon pelanggan yang berada di luar kota Kebumen, itu juga akan dilayani dengan sistem distribusi kirim paket. Yang ketiga ada aspek manajemen operasi. Untuk teknologi produksi itu menggunakan teknologi produksi terutama yang mengikuti perkembangan zaman, agar alat yang digunakan untuk produksi keripik brekele ini tentu saja menggunakan alat yang canggih. Nah, untuk kegiatan perawatan mesin, karena mesin yang digunakan itu merupakan mesin vacuum frying, di mana memiliki umur ekonomis mencapai 10 tahun, sehingga setelah selesai produksi keripik brekele, perawatan mesin vacuum frying ini harus segera dilakukan dengan cara membersihkannya dan memastikan bahwa mesin vacuum frying ini nantinya bisa digunakan dalam umur ekonomis mencapai 10 tahun. Untuk kapasitas produksi dan rencana produksi itu bisa dilihat dari sisi masukan dan keluaran. Namun dari mesin vacuum frying sendiri itu memiliki kapasitas produksi sekitar 3 kg. Dan untuk pengolahan dan pembuangan limbah itu dibagi menjadi beberapa jenis limbah, mulai dari limbah organik, non-organik, limbah cair, limbah padat. Namun sebagian besar dari limbah hasil produksi keripik brekele ini dimanfaatkan untuk pakan ternak. Yang selanjutnya ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Ini meliputi biaya lokasi, mesin-mesin, instalasi listrik, peralatan pabrik, tata letak pabrik maupun proses produksi dan desain produk. Yang selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk struktur pembiayaan perusahaan itu, karena ini terdiri perusahaan keripik brekele itu dikelola dan didirikan oleh 3 orang, sehingga masing-masing anggota tersebut harus menyetorkan atau menginvestasikan dananya untuk modal awal proses produksi dan pemasaran produk. Untuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran per tahun, ini biasanya per tahun itu dari usaha keripik brekele ini mencapai penjualan selama 1 tahun itu 6.480 pieces, itu kurang lebih.
dan bisa dikalikan 16.000 itu sekitar 103.680.000 itu pendapatan per tahun. Untuk total pengeluaran tahunan itu mulai meliputi dari bahan baku, biaya bahan baku penolong, biaya listrik, biaya air maupun perawatan mesin. Itu pengeluaran per tahun itu 49.320.000. Yang selanjutnya ada proyeksi laba rugi, itu pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan per tahun 103.680.000 dikurangi pengeluaran per tahun 49.320.000 itu menghasilkan 54.360.000. Yang selanjutnya untuk analisis rasio keuangan, menggunakan analisis rasio rentabilitas, laba bersih dibagi total modal dikali 100% itu menghasilkan 100%, dan profitabilitas laba bersih dibagi omset penjualan dikali 100% itu menghasilkan 52%. Yang selanjutnya untuk kesimpulan analisis aspek keuangan, berdasarkan analisis aspek keuangan yang telah dilakukan, itu untuk pengeluaran per bulan itu mencapai 11.588.000, sehingga dari masing-masing anggota pemilik dari usaha keripik Brekele ini, mereka harus menyetorkan dana awal sebesar 3.862.700 untuk pengelolaan produksi awal keripik Brekele. Dan dari hasil perhitungan menggunakan rasio rentabilitas dan profitabilitas, ternyata rasio rentabilitas itu lebih besar dari profitabilitas, sehingga dapat disimpulkan perusahaan keripik Brekele ini akan menguntungkan apabila dijalankan. Karena memang dasarnya untuk bahan baku dari keripik Brekele ini memang sangat murah, apalagi singkong itu kan bisa kita tanam sendiri sehingga bisa mengurangi pengeluaran dari untuk produksi keripik Brekele. Nah, di sebelah kiri ini terdapat gambar dari keripik singkong Brekele yang sudah diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Yang selanjutnya kesimpulan studi kelayakan bisnis, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan berbagai aspek analisis studi kelayakan bisnis, sehingga dapat disimpulkan keripik Brekele ini layak untuk dijalankan karena ini dapat memberikan keuntungan bagi para pemilik serta bisa mempromosikan kembali keripik-keripik yang dulunya mungkin sudah tertimbun, sudah tidak laku lagi, dan sekarang bisa diangkat kembali dengan varian rasa terbaru. Untuk rekomendasi tindak lanjut, dengan mengkaji beberapa aspek usaha bisnis makanan ringan, keripik Brekele ini dinyatakan layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Dan saya itu yakin jika usaha ini layak direalisasikan di tengah kondisi seperti ini, apalagi di era COVID-19 seperti ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan maupun masukan untuk usaha keripik Brekele ini, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.